warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah ta'ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه نبيك المعصوم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali taklim subuh kita dalam kitab Ajaratus Sibak ila Makarimul Akhlaq yang tulis oleh Imam Allama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haidar rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'allahu bihi bi ulumi fid amin. Yang terakhir kita sampai ke dalam pembahasan ada 3 kalau salah talaqatul wajhi, lepasnya wajah, maksudnya jangan sampai menemui saudara-saudara kita, menemui orang lain itu dengan keadaan muka yang cemberut. Jadi mukanya lepas gitu. Kalau bisa bahagia terus, senang terus. Kelihatannya senang terus, seakan-akan dia nggak punya beban masalah hidup sama sekali. Jadi dia senyumnya itu sumringah, bukan senyum yang terpaksa. Dan kita juga sudah melewati juga bab kesempurnaan di dalam mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau orang bilang Assalamualaikum itu dapat 10 kebaikan kata Nabi SAW. Atau Assalamualaikum warahmatullahi itu dia dapat 20 kebaikan. Atau dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dia dapatkan 30 kebaikan. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana sifat seseorang muslim yang baik. Ciri-ciri muslim tersebut Islamnya baik adalah Nabi SAW diantaranya tut'imut ta'am, dia suka memberi makan, maksud dia dermawan, wa taqra'us salam ala man arafsa wa ala man lam ta'arif, kemudian dia mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal ataupun dia tidak kenal. Itu maksudnya bagaimana? Dia punya sifat ramah, mau nyapa orang, mau istilahnya menyebarkan kebaikan kepada orang. Itu maksud tujuan utamanya. Jadi bukan cuma sekedar Assalamualaikum lah, tapi situ ada maksud tujuan lain. Dia ramah, nyebar kebaikan dan ngajak kepada orang untuk berbuat baik. Kenapa? Waktu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah dia ngajak orang untuk menjawab salamnya. Itu satu kebaikan. Itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjut lagi ke bab selanjutnya. Radhiyallahu ankum tahiyatul mu'minin. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh itu adalah salam penghormatan bagi kaum mukminin di dunia, nanti di akhirat juga demikian. Jadi assalamu tahiyyatuhum, salam tadi itu adalah penghormatan bagi kaum mukminin di dunia, wa huwa tahiyyatuhum minallah fil qiyamah, yang juga nanti penghormatan dari Allah di hari kiamat. Allah katakan dalam firman-Nya, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan bagi mereka pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu ucapan salam. Wa fil jannah, nanti di surga juga salamun qaulan min rabbir rahim. Salam sejahtera, ucapan dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Dari Tuhanmu yang Maha mengasihi atau menyayangi kamu. Wa minal malaikati, dan juga dari para malaikat. Nanti malaikat pun mengucapkan salam juga sebagai sambutan buat
buat kita kaum mukminin ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamun alaikum bima sabartum, kata malaikat. Salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni surga. Sebab kesabaran kalian sekarang ini kalian dapatkan kesejahteraan, kenyamanan, kenikmatan yang hakiki. Itu katanya para malaikat. Wa huwa ismu min asma'illahil husna. Dan assalam, salam sendiri juga termasuk satu dari sekian banyak asmaul husna atau nama-namanya Allah yang baik. Wa fihi, jadi di dalam salam itu ad-du'a, ada doa kebaikan, bisalamah juga dengan keselamatan, wal aman juga keamanan. Jadi orang kalau sering mengucapkan salam sama aja dia ngedoakan saudaranya untuk baik, selamat dan aman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu berarti dia sudah mendoakan kebaikan, keselamatan, keamanan bagi saudara-saudaranya. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu ismun min asma'illahi azim, ja'alahu dhimmatan baina khalqihi, fa idza sallama al-muslim 'ala al-muslim faqad harrama 'ala alayhi yadhkurahu illa bi khair, rawahu Dailami. Kalau kata Nabi SAW, salam itu salah satu dari asma-Nya Allah yang mulia. Jadi Allah punya asma atau nama, kan banyak tuh, misalnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Nah, salam tadi ini salah satu daripada Asmaul Husna, kata Nabi SAW. Yang mulia yang Allah jadikan salam tersebut dhimmah, jaminan, perlindungan bagi setiap hambanya. Bagaimana? Fa idza sallamal muslimu, jikalau ada seorang muslim mengucapkan salam alal muslim kepada muslim yang lainnya, faqad harrama alaih, dan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan bagi dirinya yadhkurahu illa bi khair, menyebutkan si hamba tersebut kecuali dengan kebaikan. Harrama alaih, maka Allah haramkan bagi mereka tadi itu berdua tadi untuk menyebutkan saudara kecuali yang baik-baik. Jadi kalau sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, masyaallah khair, ini sehat, begitu dia pergi, haram bagi dirinya untuk menggibah si temannya tadi setelah dia mengucapkan salam tadi. Kenapa? Karena di situ ada keamanan, doa kebaikan, juga keselamatan dari Allah. Maka haram bagi dia untuk mengucapkan bagi saudaranya tadi itu kecuali yang baik-baik aja. Misalnya dia sudah pergi, oh masya Allah itu orang begini, dia orang baik, dia begini, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk keburukan, dia gibah, dia apalagi dia gunjing, itu nggak boleh. Faman dakhala baitahu falyaqul assalamu alaina min rabbina, atau assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah, hendaknya dia baca assalamu alaina min rabbina, salam sejahtera bagi kami dari Tuhan kami. Itu maksudnya kalau nggak ada orang dalam rumahnya. Jadi kita masuk, pas lagi nggak ada orang di rumah, kita pulang nih, pas lagi nggak ada orang, maka ucapkannya assalamu alaina min rabbina, salam sejahtera bagi kita yang masuk tadi itu dari Tuhan kita. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, begitu juga salam sejahtera bagi kita dan juga segenap hamba-hambanya Allah yang saleh. Kalau ada orang, misalkan pulang kerja, si suami pulang kerja, ada istri dalam rumah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Nabi SAW bersabda, idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha fa inna syaitan idza sallama ahadukum la yadkhulu baitahu, rawal kharaiti. Nabi SAW bersabda, jika kalian masuk ke dalam rumah kalian, maka ucapkan salam kepada penghuninya. Nah, ini kalau ada kan, kalau nggak ada kita dia assalamu alaina min rabbina, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Fa inna syaitan, sebab syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang diucapkan salam bagi penghuninya. Sebab setan jika salah seorang mereka mengucapkan salam, dia nggak akan ikut masuk ke dalam rumah. Dia ikut masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, gitu.
Itu istilah syaitan tidak masuk. Jadi berarti positif, dia masuk ke dalam rumah tidak membawa syaitan. Syaitannya tinggal di luar. Syaitannya tinggal di luar. Makanya kadang-kadang kalau orang kesurupan pun diucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Biar dia sadar kalau dia muslim sama muslim kan nggak boleh ngomongin yang buruk, kerjakan yang buruk dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia musuh jin kafir yang ngerasukin, ya udah suruh keluar, suruh masuk Islam, nggak bakar kasar kan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu tentang salam. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, sabahul khair wa masaul khair. Ucapan sabahul khair atau pagi yang cerah atau pagi yang penuh dengan kebaikan, sore yang penuh dengan kebaikan, itu masuk ke salam enggak? Atau ke hai? Dan masih banyak lagi kan lainnya itu modelnya. Cuma ini salah satu gambarannya. Karena dalam Islam pun boleh ucapkan masaul khair atau sabahul khair. Hadhihi, kata beliau, hadhihi da'watun laysat tahiyyah. Ini doa, bukan ucapan salam. Fala yanbaghi taqdimuha 'ala salam, maka tidak seyogyanya dia didahulukan daripada salam. Wala yastahiq min mangal, maka dan juga tidak berhak orang yang mengatakan sabahul khair jawaban. Enggak pantas juga kalau ada orang ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah, sabahul khair katanya. Jawabannya begitu, enggak pantas. Tidak pantas. Jadi sabahul khair, masalah khair itu isinya doa, maksudnya harapan, mudah-mudahan pagi ini baik, penuh dengan kebaikan, sore pun demikian, penuh dengan kebaikan. Faham? Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab sabahul khair atau masaul khair, tapi sudahlah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kemudian lanjutannya boleh sabahul khair atau masaul khair, silahkan. Gitu. Wa kana tahiyatul kuffar, dan juga ucapan pagi yang cerah atau sore yang cerah, malam yang cerah, itu biasanya ucapan salamnya orang-orang kafir. Makanya itu tadi bukan ucapan salam dalam Islam, tapi itu cuma sekedar sebagai harapan gitu loh, mudah-mudahan gitu. Sedangkan untuk orang kafir ucapan pagi atau siang atau sore atau malam itu salam, betul itu salam, tapi bagi mereka. Kadang-kadang mereka bilang an'am subahan. Anak alhamdulillah, apa istilahnya kalau bahasa kita, alhamdulillah pagi ini. Gitu loh. Wa hadza tashabbuhun bihim wa kadza salam bil asabi' wal akuffa. Jadi kalau kita mau bilang salam bagi muslim itu yang bagaimana? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pagi. Lah, bukan. Itu bukan salamnya kaum muslimin. Kalau digabung boleh, kalau digabung maksudnya bagaimana? Jadi salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, Masya Allah gitulah. Itu boleh. Atau sabahul khair, sabahun nur, sabah surur, sabah sahadah, sabah sa'adah, dan seterusnya. Itu boleh. Asalkan dimulai salamnya tadi itu pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelahnya doa-doa dan harapan. Wa kadzalika salam bil asabi' wal akuffa, dan juga salam dengan jari sama telapak tangan. Kata teman-temannya bukan Assalamualaikum. Ketahu? Gitu loh. Paham? Lah ini bukan salam, ini enggak boleh. Tapi kalau digabung boleh. Misalnya kita ketemu dari jauh, agak jauh nih. Assalamualaikum, itu boleh.
Assalamualaikum gitu boleh. Assalamualaikum. Ya udah baik dulu ya, dadah. Assalamualaikum. Gitu lah. Itu boleh. Tapi kalau cuma ini aja yang dijadikan salam tuh nggak boleh. Karena nanti bisa menyerupai orang kafir. Lah mayan bagi la yastahik, nggak boleh. Kita nggak boleh ngikutin seperti itu. Qala sallallahu la tashabbahu bil yahud wan nasara, kata Nabi sallallahu la tatashabbahu, jangan kalian menyerupai dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi' wa taslimun nasara al isyarah bil akuffa, rawahu at-Tirmidzi. Nabi sallallahu jangan kalian menyerupai seperti orang Yahudi dan Nasrani, karena sungguhnya seucapan salamnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu dengan jari jemari mereka dan dengan telapak tangan. Itulah. Sama. Dan lain-lainnya. Masih banyak lagi modelnya. Oh berarti kalau begini nggak apa-apa, Beb. Ya sama aja gitu loh. Walhasil intinya kalau dalam Islam salam itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah itu doang. Lebih dari itu bukan salam. Tadi kayak sabahul khair, masa'us surur, itu bisa jadi itu apa, itu doa atau harapan. Kemudian kalau jauh boleh kita ucap salam assalamualaikum sambil ngasih isyarat gitu loh. Orang akhirnya ngeliat kayak oh waalaikumsalam insyaallah gitu istilahnya. Seperti guru-guru kita seringan kalau ketemu atau hadir majelis mengucapkan salam sama yang lain kan begitu. Bukan merekanya begini doang, enggak, terus assalamualaikum insyaallah, bisa gitu loh. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu tentang salam. Dikit lagi ya. Hah? Kemudian mi'atur rahmah fil musafahah wal basyashah indal liqa. Kemudian 100 rahmat bagi orang yang bersalaman dan mukanya berseri-seri ketika ketemu saudaranya. Qala sallallahu tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Sempurnanya penghormatan kalian di antara kalian selain mengucapkan salam itu ditambah dengan musafahah, salaman. Ditambah dengan salaman. Qala sallallahu begitu juga Nabi sallallahu bersabda, "Mamin muslimin yaltaqiyan, mamin muslimin yaltaqiyan fatasafahan illa ghafara lahuma qabla yatafarraqa." Kata Nabi sallallahu tidaklah dua orang muslim bertemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan bikhair, masyaallah. Ketemu habis salam fayatasafahan, kemudian mereka berdua salaman, masyaallah kan salaman cibiki lah itu tambahannya. Dia salaman, kata Nabi SAW, illa ghafarallahumma qabla yatafarraqa. Dua-duanya ini Allah ampunkan dosa-dosanya sebelum dia pergi berpisah. Cuma ketemu doang, ahlan bikhair, masyaallah, ahlan, ngobrol 2 jam sepulang. Nah selama 2 jam itu sebelum dia pisah Allah sudah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Allah SAW idal taqal musliman wa sallama kullu wahidin minhuma ala sahibih wa tasafaha nazalat bainahuma mi'ata rahmah lil badi 90 wa lil musafih 10. Rahul Baihaqi. Allah sallallahu idal taqal musliman, kalau ada dua orang berjumpa kata Nabi sallallahu, kemudian masing-masing saling mengucapkan salam, yang satu mengucapkan yang satu menjawab, ala sahibih wa tasafaha, kemudian mereka berdua salaman, nazalat bainahuma mi'ata rahmah, turun bagi kedua-duanya ini 100 rahmat. Lil badi 90, untuk orang yang memulai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama teman, ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan sahlan khair, masyaallah, baru dia salaman berdua. Nah orang yang mulai mengucapkan salam tadi dia dapat 90 rahmat dari 100. Wal asyar, kemudian bagi yang 10 bagi orang yang memulai dengan salaman. Tambahan untuk orang yang mulai salaman. Jadi habis dia misalkan habis dia ucapkan salam, yang mulai ternyata yang ngejawab salamannya, maka dia dapat 10. Tapi kalau yang dapatnya
Kalau yang salamannya si ini, yang mulai salam juga, sama di semua yang dapat. Gitu. Apa yang Nina hafal? Oh iya. Gara kata Nabi SAW, tasafahu, salinglah kalian semua bersalam-salaman. Yadhab an qulubikum al-ghil. Yadhabul ghillu an qulubikum. Jadi sebab musafah itu bisa menghilangkan rasa dengki, rasa iri. Gara-gara orang salaman. Tasafahu yadhabul ghillu an qulubikum. Atau kama qala sallallahu. Jadi saling salaman. Itu ya penting, ketemu itu salaman. Walaupun dilihat juga situasi kondisi, jangan orang lagi makan, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah maksa salaman. Oh enggak, ini biar apa? Biar ya yadhabul ghil an qulubina, biar hilang rasa dengki di hati kita. Lah orang lagi makan, tunggu sebentar. Kalau mau salaman tunggu sebentar. Kata orang lagi ngajar misalkan, jangan diputus dulu, biarkan dulu. Lagi majlis duduk diam, jangan dulu salam. Begitu beres semua, sudah doa udah taqabbalallahu minkum, baru kamu maju datengin, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Tasahfahu yadhabul ghillu an qulubikum. Salinglah kalian semua bersalam-salaman, sebab bersalaman tadi bisa menghilangkan rasa iri, dengki, rasa permusuhan di hati. Bahkan Nabi sholat, makanya salafun saleh itu biasanya mereka, kalau ada yang bilang, oh zaman Nabi nggak ada orang habis sholat salam-salaman masalan, gal na'am, sebab hati mereka nggak ada kedengkian, nggak ada iri. Mereka setiap dua saling ketemu. Lah sekarang kita di luar aja jarang ngucapin salam, apalagi mau salaman. Terus kapan? Di waktu mau nggak mau di masjid, saat orang masing-masing saling husnudzon, antara yang kanan sama kiri saling husnudzon nih. Paling nggak saat itu salaman. Jadi jangan dikit disalahkan buat perbuatannya orang. Oh ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Zaman Nabi nggak ada, zaman ini nggak ada. Nggak, kalau begitu terus-terusan ini ghil, karena dia jarang salaman sama orang lain, akhirnya menyebabkan hatinya penuh ghil, rasa dengki, iri, rasa nggak suka, rasa permusuhan, rasa lebih baik dari saudara. Ayun auzubillah, tsumma na'udzubillah. Gal terakhir, banyak ya hari ini ya, 4 bab. Takbilul yad, cium tangan. Sekarang ini kan banyak yang nggak suka sama cium tangan. Kalau dia bilang enggak, apaan tuh, haram, Nabi nggak pernah, Nabi nggak mau tangannya dicium, itu cuma buat Allah loh. Emang Allah punya tangan seperti kita dah? Oh iya ya, nggak punya ya kata dia. Terus siapa? Cium tangan tuh boleh, dan termasuk sunnah yang dikerjakan para sahabat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu magal, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, qabilna yadan Nabi SAW. Qabalna, kami mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Diriwayatkan dari di Sunan Abu Daud, sanadnya hasan. Begitu juga dalam Sunan Tirmidzi pun ada hadis tersebut. Ada hadis tersebut. Fahim? Wa an Ka'ab bin Malik lama nazalat taubati kata Ka'ab bin Malik ketika turun ayat yang menjelaskan tentang Allah menerima taubatku, kata beliau, kata Ka'ab bin Malik, anggota kita sebutkan kenapa. Walhasil ketika turun ayat tentang taubatnya beliau, Ka'ab bin Malik, disampaikan oleh Nabi SAW, sampaikan ke sahabat nyampaikan ke Ka'ab bin Malik, katanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Allah turunkan ayat begini,
Wah, saking girangnya beliau nemuin Nabi SAW, kalau kata beliau, ataitu Nabi SAW faqabbaltu yadah, dan aku mencium tangan Nabi. Habis ketemu langsung dicium tangan Nabi, saking senangnya. Hadis yang kedua, Zakarahu fil Ihya, sebutkan dalam kitab Ihya oleh Imam Ghazali. Begitu juga dalam kitab Durrul Mansur dari Imam Suyuti. Dalam kitab Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam Suyuti itu juga ada hadis tersebut. Wa ruwiyana Arabian qala ya Rasulullah idzan li an ugabbil ra'sak wa yadak wa fi riwayah wa rijlak fa adzana lahu fa fa'ala. Rawahul Hakim bi isnadin sahih. Diriwayatkan juga ada satu orang Arab Badui datang jauh-jauh dari Badui, dari kampung, jumpai Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, idzanli, izinkan kepadaku, an ugabbila ra'sak, aku mencium kepalamu. Sini kening maksudnya, karena diantara kebiasaan orang Arab itu kalau dia sayang, tanda bahagia itu dicium keningnya. Wa yadak, dan juga tanganmu. Fi riwayah, ada riwayat lain mengatakan wari jelak, dan kakimu. Jadi selain tangan tadi, kening, kepala tadi, sama kaki. Gak apa kata Nabi, haram, gak boleh dicium kaki anak, haram dicium tangan anak, haram dicium kepala, enggak. Jawabannya apa? Fa'adzana lahu fa fa'ala. Diizinkan sama Nabi, kemudian dikerjakan. Terus Nabi nggak punya sifat tawadu dong, loh, siapa bilang? Yang ada di hati Nabi itu gini, orang tuh ada harapan tadi, dengan penuh rasa sayang, rasa cintanya dia kepada Nabi SAW, dia pengen cium tangan Nabi, cium keningnya Nabi, cium kakinya Nabi. Nabi berharap semoga dari sentuhan tadi itu, cium tangan, cium kening, dan sebagai bentuk ekspresi ta'zimnya dia kepada Nabi SAW, itu menjadi sebab hidayah juga bagi dirinya, menjadi sebab manfaat bagi orang yang minta tadi, dan juga kepada Nabi SAW sendiri. Nabi sudah mau ngasih manfaat buat orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, nyenangkan hatinya orang. Akhirnya orang tadi bisa ekspresikan cintanya dia. Alhamdulillah saya bisa salaman sama Nabi SAW. Jadi semakin makin kuat dia rasa imannya. Sama kayak kita sekarang nih. Ada beberapa orang suka nyolong, istilahnya kayak cium tangan abang, suka nyolong, padahal nggak pernah mau. Tapi ya sudahlah, kalau emang sudah kelepasan ya sudah, nggak apa-apa. Apa harapannya? Oh mungkin dia ada niat sendiri. Ya mudah-mudahan ya Allah itu bawa manfaat juga buat anak pribadi. Itu doang yang abang sering minta. Dan guru-guru kita pun demikian, mereka selalu ingatkan, bukan berarti kamu dicium tangannya sama orang kamu lebih baik lah, bukan. Tapi ini menunjukkan husnudzonnya orang kepadamu, dan kamu harus sering-sering mendoakan mereka. Harus sering-sering mendoakan mereka. Maka kalau kita sama orang tua, sama guru, cium tangan orang tua sama guru itu, kenapa harus? Untuk satu, bagi kita anak, untuk menundukkan hati. Biar kita sadar kedudukan kita itu anak di bawah. Itu salah satunya. Dan lainnya lagi masih banyak. Bukan berarti orang yang dicium tangannya, dicium kakinya, dicium kening itu ngerasa jadi Tuhan. Gila apa? Terlalu dangkal pikiran orang yang begitu. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat abang sendiri dan juga buat yang mendengarkan dimanapun berada. InsyaAllah hari ini ada 1, 2, 3, 4 bab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita semua dapat mengamalkannya selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita dengan iman dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.